Assalamualaikum. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit. Nah, pada video pertama ini saya akan membahas tentang definisi dari limit atau pendahuluan dari limit itu. Nah, bagaimana sih definisi dari limit itu? Kita misalkan fungsi ini sebagai contoh. Misalkan ini adalah fungsi di mana fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 dibagi x kurang 1. Nah, ketika kita ingin melihat grafik ini, penyebutnya adalah x kurang 1, sehingga ketika kita memasukkan nilai f1, kita akan memperoleh 1 pangkat 3 kurang 1 per 1 kurang 1. Penyebutnya itu sama dengan 0. Sementara kita ketahui bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan melakukan sebuah pendekatan untuk menentukan nilai f1. Nah, pendekatan itulah yang kita sebut sebagai limit. Nah, pendekatannya seperti apa? Kita misalkan seperti ini. Jadi kita akan melakukan pendekatan dari kiri dan dari kanan. Dalam praktisnya seperti ini. Misalnya kita melakukan di bawah 1, nilai terkecil di bawah 1, misalnya di sini ada 0,99. Oke. Ketika kita memasukkan nilai x 0,99 ke dalam fungsi ini, kita akan mendapatkan sebuah nilai yang mendekati 3. Nilainya di sini. Jadi dia belum ke 3, mendekati 3. Dan begitu pun misalnya kamu masukkan nilai 0,99 atau bahkan 0,98, 0,97 dan seterusnya, itu nilainya akan semakin mendekat ke 3. Begitupun ketika kita mendekati dari sisi kanan, misalkan kita masukkan nilai x di sini 1,01 atau 1,02. Nah, itu nilainya juga akan mendekati 3. Nah, sehingga bagaimana dengan f1? Sementara kalau kita substitusi nilai 1 ke dalam fungsi ini, itu penyebutnya akan sama dengan 0, dan itu tidak boleh. Nah, sehingga kita melakukan pendekatan limit. Kita kerjakan di sisi ini. Jadi limit x mendekati 0. Oke. Nah, x pangkat 3 kurang 1 ini kita faktorkan, sehingga diperoleh x kurang 1 dikali x kuadrat tambah x tambah 1 per x kurang 1. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita sudah bisa cancel x kurang 1. Sehingga tersisa, di sini bukan x mendekati 0, tapi x mendekati 1. Oke, karena ini pendekatan x sama dengan 1. Sehingga kita peroleh limit x mendekati 1, x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusi nilai x sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 3. Nah, ternyata hasilnya mirip dengan ketika kita melakukan pendekatan dari kiri, pendekatan dari kanan. Nah, kalau kita substitusi 0,99, itu akan nilainya akan mendekati 3, mungkin 2,99 sekian. Kalau kita mendekati dari kanan, ini kita masukkan 1,01 atau 1,0001, substitusi, nilainya akan mendekati 3, mungkin 3,00 sekian.
Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau kita substitusi 1, itu nilainya akan mendekati 3. Oke, jadi limit itu adalah pendekatan approach. Nah, selanjutnya berdasarkan example contoh yang saya berikan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa menarik definisi dari limit itu ini untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C, oke, Fx sama dengan L. Jadi ini approachingnya, mendekatinya ke C, fungsinya fx, hasilnya adalah L. Oke. Berarti ketika X dekat tapi berbeda dari C, jadi X ini mendekati C, tidak sama dengan C, maka fx dekat ke L. Oke. Jadi nilai limit dari X mendekati 1, X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1, hasilnya sama dengan 3. Oke. Maka ketika kita melakukan pendekatan X ke 1 tapi tidak sama dengan 1, misalnya seperti tadi ini saya jelaskan 0,99, 1,01 dan seterusnya, maka kita akan memperoleh nilai L. Kita akan mendapatkan 3. Oke, di mana 3 ini F1, kita akan mendapatkan F1 di mana F1 ini juga mendekati 3. Jadi F0,99, F1,01 itu akan mendekati 3. Jadi itu sama-sama mendekati. Jadi X-nya mendekati nilai C, fungsi f x-nya mungkin di sini lebih tepatnya fc akan dekat ke L. Nah, sehingga dari sini lahirlah juga istilah pendefinisian dari limit kiri dan limit kanan. Apa itu limit kiri dan limit kanan? Nah, kalau definisi ini tadi definisi secara intuisi. Kalau definisi dari pendekatan limit kiri, limit kanan, itu dikatakan bahwa limit X mendekati C, Fx sama dengan L, itu dikatakan bahwa terdefinisi jika bisa dilakukan pendekatan dari seperti ini. Jadi ada limit X mendekati C dari sisi negatif, negatif berarti dari kiri, Fx sama dengan L, kemudian limit X mendekati C sisi positif, Fx sama dengan L. Ketika hasilnya ini sudah sama, maka itu dikatakan nilai limit tersebut. Oke, demikian video tentang pendahuluan tentang limit, tentang definisi limit. Bagaimana sih limit itu sebenarnya kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah fungsi yang tidak terdefinisi pada titik tertentu. Seperti tadi ini, kalau X-nya 1 itu tidak bisa didefinisikan karena penyebutnya sama dengan 0, sehingga kita melakukan pendekatan limit. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang teorema limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.